Gotham teringat lagi akan mimpinya. Dia melihat wanita yang dipukul di mimpinya itu benar-benar berada di kamar 118. Gotham masuk ke dalam rumah itu dan menemukan banyak kertas berupa informasi tentang gadis yang hilang. Gadis itu bernama Adia, dan Adia itulah gadis yang ada di dalam mimpi Gotham. Gotham kembali lagi ke Paradise untuk mengecek kamar 118. Gotham menemukan pecahan kaca di sana. Gotham yakin ada sesuatu yang terjadi dengan Adia di kamar 118 tanggal 6 Oktober malam. Untuk membuktikan itu, Gotham harus bisa bermimpi lagi. Malam itu, Gotham menginap di kamar 118 Paradise Resort untuk mendapatkan mimpinya lagi. Tapi Gotham gagal. Gotham tidak bermimpi lagi. Gotham mencari tahu kenapa dia tidak bisa bermimpi lagi. Lalu Gotham menganalisa, ternyata Gotham hanya bisa bermimpi di bulan purnama. Sedangkan bulan purnama selanjutnya 10 hari lagi. Gotham harus menunggu 10 hari lagi. Dan menurut Gotham itu terlalu lama. Gotham meyakini siapa saja yang menginap di kamar 118 selama bulan purnama, dia pasti akan mendapatkan mimpi itu. Gotham lalu pergi ke Paradise Resort lagi. Di tengah perjalanan, Gotham ditelepon seseorang yang mengaku bernama Adia dan mengatakan, "Tolong jangan cari tahu aku. Aku aman dan baik-baik saja. Kau tidak usah mencariku lagi." హలో నేను ఆదిల్ మాట్లాడుతున్నాను. ఎవరు ఎవరు మాట్లాడేది? నేను ఆదిల్ మాట్లాడుతున్నాను. హలో హలో హలో. Tiba-tiba Gotham ditabrak truk oleh pembunuh bayaran. Beruntung Gotham bisa selamat. Gotham merasa ada yang tidak beres. Adia tidak pernah menemuiku. Lalu kenapa dia menelponku? Kenapa dia tidak menelpon ayahnya? Dan bagaimana bisa dia tahu aku sedang mencarinya? Gotham yakin gadis yang ditelepon itu bukan Adia. Dia orang lain yang takut bahwa Gotham akan menemukan kebenaran hilangnya Adia. Terlihat di sana ada bos besar yang sedang menelpon pembunuh bayaran dan memerintahkannya membunuh seseorang. Setelah sampai di Paradise Resort, Gotham mendapatkan informasi tentang siapa saja tamu yang menginap di kamar 118 pada bulan purnama. Mereka adalah Ali Javed dan Yudam. Gotham pergi keluar kota untuk bertemu dengan Ali Javed. Di sana, Gotham melihat ayah Ali Javed sedang khusyuk membaca Al-Quran. Ali Javed mengatakan anaknya bermimpi tentang Adia. Anaknya menggambar lambang Saint Mary, lambang gereja. Setelah itu, Gotham bertemu dengan Yudam. Yudam adalah seorang kakek yang menderita stroke. Gotham bertanya tentang malam ketika ia menginap di Paradise Resort di kamar 118. Gotham juga menunjukkan foto Adia kepada kakek itu. Sontak, sang kakek ketakutan melihat foto Adia. Sang kakek hanya memberitahu tentang warna merah, 2 gajah, dan simbol gelang. Gotham pulang ke rumah istrinya. Gotham melihat ada kotak bergambar gajah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga. Gotham jadi teringat kotak bergambar 2 gajah yang ia temui di kamar Adia. Gotham langsung pergi ke rumah Adia lagi untuk mengambil kotak itu. Di dalam kotak itu, Gotham menemukan kain berwarna merah bertuliskan Fatih dan foto Adia bersama gadis kecil bernama Fatih. Gotham pulang ke rumah dan menelusuri foto Adia dengan gadis kecil bernama Fatih. Di foto itu terlihat ada background bertuliskan Koperasi Susu Sapi di kota Dan Naram. Gotham langsung meluncur ke kota Dan Naram. Di sana, Gotham bertemu dengan pengelola Koperasi Susu Sapi. Dia mengatakan seragam yang dipakai Fatih adalah seragam sekolah Venkata. Gotham pergi ke sekolah Venkata. Gotham bertemu dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolah tidak tahu tentang foto Adia dan Fatih karena dia adalah kepala sekolah baru. Kepala sekolah itu lalu memanggil guru yang sudah lama berada di sekolah ini. Guru itu bernama Pak Murti. Pak Murti tahu tentang Adia dan gadis kecil bernama Fatih. Tapi Pak Murti sepertinya takut mengatakan yang sesungguhnya. Gotham pun pulang. Di tengah perjalanan, Gotham ditelepon Pak Murti. Pak Murti mengatakan dia tahu semua tentang Adia dan Fatih. Pak Murti menyuruh Gotham untuk menemuinya di sebuah resto. Gotham langsung meluncur ke resto itu. Sesampainya di sana, Gotham menunggu Pak Murti. Sudah 1 hingga 2 jam Gotham menunggu tapi Pak Murti tidak kunjung datang. Gotham ingin kembali ke sekolah itu dan mencari Pak Murti. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, Pak Murti ditemukan tewas karena kecelakaan. Gotham kaget. Tiba-tiba Gotham ditelepon saudaranya bahwa 2 orang tak dikenal mengobrak-abrik rumah Gotham. Gotham pulang ke rumah. Rumahnya acak-acakan dan di tembok Gotham ada foto Pak Murti yang bertuliskan stop. Murti. Ini mana phone చేశారు? Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada Gotham untuk stop mencari tahu tentang Adia. Gotham yakin ada skandal besar dalam kasus hilangnya Adia.
Gotham lalu ditelepon temannya resepsionis. Dia mengatakan sudah menemukan rekaman yang hilang. Gotham langsung menemuinya dan melihat rekaman itu. Beberapa menit sebelum Adya menghilang, dia dipanggil oleh seseorang bernama Raghuram. Raghuram adalah ketua yayasan. Gotham juga melihat Esther ada di rekaman itu. Gotham yakin Esther tahu tentang Adya. Gotham langsung mencari Raghuram. Sesampainya di rumah Raghuram, Gotham terlambat karena Raghuram sudah diculik oleh dua pembunuh bayaran itu. Raghuram didorong dari jembatan hingga tewas. Lalu dua pembunuh bayaran itu melarikan diri. Satu-satunya harapan Gotham sekarang adalah Bapak Gereja untuk mendapatkan informasi mengenai Esther yang ada di dalam rekaman itu. Gotham langsung pergi ke gereja. Gotham berbicara dengan biarawati di sana. Biarawati itu mengatakan bahwa Bapak Gereja sedang di luar kota. Gotham curiga dengan biarawati itu. Gotham sepertinya pernah mendengar suara biarawati itu. Tiba-tiba Gotham teringat suara wanita yang mengaku bernama Adya tempo hari adalah suara biarawati itu. Akhirnya biarawati itu angkat bicara. Biarawati itu mengatakan, "Aku tidak tahu apa alasannya. Aku hanya disuruh Bapak untuk mengatakan kepadamu bahwa Adya baik-baik saja. Bapak Gereja sekarang sedang di luar kota dan mempersiapkan diri untuk pergi ke Vatikan." Gotham langsung mencari Bapak Gereja. Setelah bertemu dengan Bapak Gereja, Gotham marah dan mengatakan, "Kenapa kau membohongiku dengan menyuruh biarawati mengaku sebagai Adya? Di mana Adya? Di mana Esther?" Tiba-tiba Esther muncul di sebelah Bapak Gereja itu. Jeder. Bapak Gereja itu menjawab, "Aku membohongimu demi Esther. Aku ingin menyelamatkannya. Aku sudah merawat Esther dari kecil seperti anakku sendiri. Aku akan membawanya ke Vatikan. Karena jika mereka tahu Esther masih hidup, mereka akan membunuhnya." Gotham bertanya, "Siapa mereka yang Bapak maksud?" Belum selesai menjawab, dua pembunuh bayaran itu menembak Bapak Gereja hingga tewas. Gotham langsung membawa Esther berlari untuk menyelamatkan diri. Dua pembunuh bayaran itu terus mengejar Gotham dan Esther. Gotham dan Esther akhirnya bisa meloloskan diri. Esther menangis sedih merenungi kematian Bapak Gereja. Esther akhirnya menceritakan semuanya kepada Gotham. "Dulu aku mengajar di sekolah Venkata. Di sana aku bertemu dengan Adya. Adya adalah relawan sosial yang berhati mulia dan suka membantu. Dia sangat dekat dengan gadis kecil bernama Fati. Fati memberikan kain merah kepada Adya sebagai hadiah. Suatu hari, ada program vaksin gratis di sekolah Venkata yang disponsori Pak Raghuram dan kawan-kawannya. Gadis-gadis kecil di sekolah banyak yang takut disuntik vaksin. Begitupun dengan Fati. Adya berhasil meyakinkan gadis-gadis kecil lainnya dan juga Fati bahwa vaksin itu baik untuk kesehatan. Adya sendiri yang menyuntikkan vaksin kepada Fati. Keesokan harinya, Fati mengalami cacar dan demam tinggi setelah divaksin. Adya langsung membawa Fati ke rumah sakit. Fati mengalami kejang-kejang di rumah sakit. Adya memeluknya dan seketika itu Fati meninggal dunia. Fati meninggal dunia di tangan Adya. Adya menangis sedih dan merasa bersalah. Adyalah yang menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh Fati dan Fati juga meninggal dunia di pelukan Adya. Adya merasa ada yang tidak beres dengan vaksin itu. Adya mulai melakukan penyelidikan. Adya menelpon seorang dokter untuk menanyakan hal ini. Dokter mengatakan itu adalah vaksin dari perusahaan Atlanta yang ilegal. Vaksin itu digunakan untuk uji coba melalui yayasan. Bisnis vaksin ini untung triliunan rupiah. Ini semua adalah rantai korupsi yang besar. Sebaiknya kau menjauh dari ini semua. Malam harinya, Adya menerima ancaman dari pembunuh bayaran agar menjauh dari semua ini. Tapi Adya tidak berhenti. Esther membantu Adya untuk bertemu dengan temannya bernama Siddharth. Dia adalah orang yang berpengaruh di kota ini. Esther dan Adya pergi menggunakan mobil gereja ke Paradise Resort. Kebetulan malam itu adalah bulan purnama. Di sana, aku dan Adya duduk di acara peresmian pembangunan desa. Aku dan Adya sudah menunggu lama, tapi Siddharth tidak kunjung datang. Tiba-tiba, aku ditelepon seseorang dan diberitahu bahwa Siddharth meninggal karena kecelakaan. Lalu aku mencari Adya, tapi Adya menghilang. Aku terus mencari Adya tapi tidak ketemu. Lalu aku melihat dua orang pembunuh bayaran mengambil mobilku. Aku ketakutan dan melarikan diri. Aku meninggalkan Adya di sana sendirian. Setelah menceritakan semuanya, Gotham menyembunyikan Esther di tempat yang aman lalu pulang ke rumah. Gotham berjanji akan mengungkapkan ini semua dan memblow up-nya ke media. Tapi Gotham belum mempunyai bukti kuat. Gotham terus berpikir
Gotham teringat simbol di gelang Adia yang dipakai malam itu. Gotham harus tahu di mana Adia. Untuk tahu itu, Gotham harus mendapatkan mimpi itu lagi. Gotham bertemu dengan dokter psikiater dan neurologis itu lagi. Dokter itu memberikan obat agar Gotham bisa tenang dan rileks, agar mendapatkan mimpi itu lagi. Malam harinya, Gotham berangkat ke Paradise Resort dan tidur di kamar 118. Di tengah perjalanan, Gotham diserang 2 pembunuh bayaran, tapi Gotham berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Gotham tidur di kamar 118, tepat di bulan purnama. Sebelum tidur, Gotham menyuntikkan obat yang diberikan oleh dokter. Dan tepat pukul 1:18 dini hari, Gotham mulai bermimpi. Ternyata, malam kejadian itu Gotham juga berada di Paradise Resort, tapi Gotham pergi ke rumah sakit karena Sidat temannya kecelakaan. Malam itu, Adia yang sedang duduk dipanggil Raghuram dan masuk ke kamar 118. Di kamar itu, Adia ngobrol dengan CEO perusahaan vaksin Atlanta dan 2 pembunuh bayaran. CEO itu menyuruh Adia untuk menjauh karena ini adalah proyek besar. Setelah itu, 2 pembunuh bayaran itu membenturkan kepala Adia ke hiasan kaca dinding dan membunuh Adia hingga tewas. Mereka juga membakar dokumen penting berupa bukti vaksin ilegal. Adia yang masih memegang gelangnya tewas dan dibungkus karpet. Lalu Adia dibawa ke halaman belakang Paradise Resort dan dikubur di sana. Gotham terbangun dari mimpinya. Gotham langsung memanggil Kapolsek untuk menggali halaman belakang Paradise Resort. Dan ternyata benar, ada mayat Adia yang sudah membusuk di sana. Tetapi gelang yang Adia pakai masih utuh. Dalam gelang itu ada flash disk berupa semua bukti vaksin ilegal. Isi flash disk itu lalu disebar ke media. Kepolisian langsung menangkap orang-orang yang terlibat dalam proyek vaksin ilegal itu, seperti CEO dan jajarannya, direktur rumah sakit terkait, dan manajer Paradise Resort. Habis. Apa pesan dari film ini? Selama kita berniat melakukan kebaikan, semuanya akan berakhir baik. Meskipun Adia meninggal, tetapi kebenaran yang diperjuangkan Adia berhasil diungkap oleh Gotham. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.